Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa bersama-sama. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan ini. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Arab. Temanya adalah jenis kata dalam bahasa Arab. Nah, untuk memperoleh materi yang lengkap, mendasar sesuai dengan tingkat kemampuan kita dalam memahami, maka saya membuat pertanyaan sebagai berikut. Bro, saya ingin belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dengan baik. Saya masih pemula. Tolong berikan materi belajar tahap awal untuk pemula. Saat ini saya ingin tahu jenis kata dalam bahasa Arab itu apa saja. Tolong jelaskan secara detail dan rinci. Tujuannya adalah agar saya dengan mudah memahami aturan-aturan bahasa Arab bagi pemula. Saya kira itu saja. Terima kasih. Nah, itu yang saya tulis di ChatGPT. Nah, nanti kita akan lihat jawabnya seperti apa. Informasi sudah saya transfer menjadi PDF. Jadi kalau antum ingin memperoleh file PDF, dapat menghubungi langsung Japri lewat WhatsApp di nomor di bawah ini. Oke, mari kita lanjut. Baiklah, mari kita bahas langsung dengan melihat materinya. Yang warna biru ini adalah pertanyaan saya yang saya ajukan. Kemudian dijawab hanya dalam waktu 12 detik. Berikut adalah jawabannya. Yang pertama adalah gambaran singkat 3 jenis kata utama. Yang pertama adalah ismun, yaitu kata benda. Yang kedua adalah fi'lun, kata kerja. Jenis kata yang ketiga adalah harfun, kata penghubung. Kemudian mari kita ikuti dengan penjelasan detail tiap jenis kata dengan contoh dan istilah. Ismun atau kata benda. Ciri-ciri penting dari isim itu yang pertama biasanya menyatakan orang, tempat, benda, bahkan sifat atau konsep. Yang kedua bisa jadi ma'rifah atau yang sifatnya tertentu, atau juga dia bisa nakiroh, tidak tentu. Yang ketiga memiliki jenis kelamin. Jadi isim dalam bahasa Arab itu ada yang muzakkar atau laki-laki dan muannats perempuan. Yang keempat memiliki jumlah. Jadi isim itu ada jumlahnya. Kalau satu disebut mufrad, kalau dua musanna, kalau lebih dari 2, 3 ke atas disebut jama' atau jam'un. Yang kelima, dalam tata bahasa klasik ada yang disebut i'rab. I'rab itu tanda baca pada huruf terakhir pada isim. Itu bisa berbunyi dhammah atau u, atau bisa fathah dengan suara a, atau kasroh dengan suara i. Kemudian contoh istilah penting. Di sini ada yang namanya al. Al itu yang sifatnya menambah isim menjadi
definite. Makanya al itu disebut definite article atau huruf yang menyebabkan isim sesudah al itu dari nakirah menjadi makrifah. Yang ketiga adalah idhofah. Idhofah itu adalah suatu konstruksi kepemilikan. Jadi kalau kita tulis dua isim disatukan, kita but-thalibi, maka maknanya adalah buku siswa atau buku milik siswa. Dalam kasus kitabut thalibi, kitabu tadi disebut mudhof. Mudhof itu artinya sesuatu yang dimiliki, dan thalibi disebut mudhof ilaih, yaitu yang memiliki. Berikutnya adalah kata kerja atau fi'il. Ada 3 waktu utama di dalam fi'il. Yang pertama adalah fi'il madhi. Contohnya adalah kataba. Kataba artinya telah menulis. Dia telah menulis. Kemudian fi'il al-mudhari'. Fi'il mudhari sifatnya present atau future, sekarang atau nanti. Contohnya yaktubu, dia menulis, atau juga dia akan menulis. Itu di dalam bahasa Arab diucapkannya sebagai yaktubu. Yang ketiga adalah amrun atau fi'il amar, itu adalah perintah. Jadi kalau kita menyuruh orang untuk menulis, maka kita katakan uktub. Uktub. Kemudian ciri penting lainnya, kata kerja berakar dari triliteral biasanya. Jadi polanya biasanya yang paling banyak adalah 3 huruf fa, ain, lam. Itu sebagai huruf yang akan membuat suatu wazan atau pola. Itu akan dibahas nanti. Kemudian kata kerja berubah menurut fa'il. Fa'il itu adalah orang yang melakukan. Perubahan itu juga terkait jumlah 1, 2, 3 yang disebut tunggal, dual, dan jamak, dan juga terkait dengan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Contoh singkat konjugasinya, fi'il madhi dari kata ba ini bentuk lampau atau past tense. Nah, kita lihat perubahannya. Perubahan ini yang disebut shorf. Ana kata betul. Ana artinya saya, tapi ketika dia masuk ke dalam fi'il yang aslinya kataba, dia menjadi katabtu. Nah, tu ini mewakili ana. Artinya saya telah menulis. Demikian juga anta kata beta. Jadi anta diwakili huruf ta yang terakhir. Terus kemudian huwa kataba. Nah, di sini untuk akar kata kataba, di sini tidak nampak huwa itu ada di mana. Nah, perubahan dari ana, anta, huwa ini yang disebut shorof. Berikutnya, harfun atau huruf atau partikel memiliki jenis umum. Yang pertama adalah huruful jarri, sama dengan preposisi atau kata depan. 4 harful jarri. Yang pertama min yang artinya dari, kedua ila yang artinya ke, kemudian ala artinya di atas, fi artinya di atau di dalam.
Ada juga yang namanya adawatul istifham, adalah alat tanya. Misalnya kalau kita menanyakan benda, kita menggunakan ma. Mahadha, apa ini? Man itu tanya untuk manusia. Aina, kalau nanya tempat, itu menggunakan aina. Terus kemudian mata, kapan? Jadi ini yang disebut adawatul istifham. Terus kemudian ada adawatun nafi, yaitu huruf untuk mentidakkan, seperti la, lam, lan. Terus kemudian ada al, itu sebagai harfut ta'rifin, huruf untuk menstatuskan yang tadinya nakirah menjadi ma'rifah. Berikutnya adalah huruful atfi, yaitu merupakan suatu konjungsi atau penyambung. Jadi kalau ada dua anak kalimat akan disambungkan, maka memerlukan huruful atfi atau huruf atof, yaitu wa yang artinya dan, fa yang artinya lalu atau maka, thumma kemudian, au atau. Nah, sekarang kita bicara bentuk kalimat dua jenis dasar. Yang pertama adalah jumlatun ismiyatun, yaitu kalimat nominal. Kalimat ini dimulai dengan isim, makanya jumlatun ismiyatun. Contohnya, al-lailu tawilun, malam ini adalah malam yang panjang. Terus berikutnya, umumnya punya mubtada atau subjek dan khobar atau predikat. Jadi dalam kasus al-lailu tawilun, al-lailu itu sebagai subjek, tawilun sebagai predikat. Kemudian yang kedua adalah jumlatun fi'liyatun, yaitu kalimat verbal. Kalimat yang dimulai dengan fi'il. Contoh, kataba talibu, kataba al-talibu, siswa telah menulis. Kemudian daftar domair. Domair itu kata ganti orang. Kata ganti orang itu jumlahnya kurang lebih ya 12 atau 13. Ana, saya, nahnu, kita, anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan, antuma, kalian dua orang, antum, kalian jamak, huwa, dia laki-laki, hiya, dia perempuan, huma, mereka Nah, untuk sementara sampai di sini dulu, nanti kita akan sambung lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.